Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tentang analisis deteksi tepi untuk mengidentifikasi pola wajah. Latar belakang. Perkembangan teknologi, terutama di bidang dunia digital, membawa perubahan cukup besar. Salah satunya dengan adanya digitalisasi data citra. Seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, maka memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat membantu manusia untuk mengenali jenis-jenis wajah. Pengolahan citra digital adalah bidang yang berkembang dari teknologi digital dengan aplikasi wajah dalam sains dan teknik. Salah satu dari wajah yang terkait dengan pengolahan citra adalah pengenalan pola. Di dalam makalah ini dibuat suatu sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengenali objek pola wajah. Identifikasi wajah dimulai dengan akuisisi data citra, pengolahan citra, deteksi tepi citra, citra menipis, dan proses identifikasi dan menggunakan metode template matching. Rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana cara menemukan ciri-ciri seseorang dengan mendeteksi tepi citra wajah, bagaimana sistem kerja dari perangkat lunak yang mampu mengidentifikasi jenis bentuk dan jenis tepi citra daun, metode deteksi apakah yang paling optimal untuk mengidentifikasi citra wajah, peningkatan mutu citra yang ini dilakukan untuk memperoleh keindahan citra yang akan digunakan untuk kepentingan analisis citra. Deteksi tepi atau edge. Tepi atau edge adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak besar dalam jarak yang dekat. Ini terbagi atas tiga, yaitu operator Sobel, yang adalah magnitude dari gradien, operator Roberts, yaitu biasa disebut dengan operator silang, operator Prewitt, atau yang sama seperti operator Sobel tetapi menggunakan nilai konstanta C sama dengan 1. Penipisan citra ini digunakan untuk mengekstraksi ciri dari suatu objek dengan mengambil rangka setebal 1 piksel dari citra dengan cara membuang titik-titik atau lapisan terluar dari citra sampai semua garis atau kurva hanya setebal 1 piksel. Pengenalan pola. Teknik ini digunakan untuk mencocokkan tiap-tiap bagian dari suatu citra dan citra yang menjadi acuan atau template. Metode ini sama dengan teknologi konvolusi yang dilakukan dengan mengkombinasikan citra wajah masukan dengan citra wajah sumber acuan hingga akan didapatkan nilai koefisien korelasi yang sebesarnya antara 1 dan plus 1. Diagram alur yang kami gunakan adalah seperti ini. Kemudian peningkatan mutu citra. Konversi citra aras keabuan menggunakan sintaks seperti ini. Citra keabuan, kemudian pengubahan ukuran citra menggunakan sintaks seperti ini, pelembutan citra menggunakan sintaks seperti ini, pengembangan menggunakan sintaks seperti ini. Deteksi tepi citra menggunakan sintaks yang ini, penipisan pola menggunakan yang ini, pengenalan pola dan menggunakan sintaks yang ini, di mana R adalah citra masukan, sedangkan citra 1 adalah citra acuan di dalam basis data. Ini adalah hasil pengujian dari sintaks-sintaks yang saya perlihatkan tadi. Berikut saya akan menjelaskan dengan menggunakan program MATLAB. Aplikasi dari menampilkan citra asli yang tadi menggunakan sintaks berikut. Ini adalah sintaks untuk memanggil file gambarnya. Untuk menampilkannya kita menggunakan inshow dari i. Ini adalah citra asli yang kami gunakan. Kemudian untuk menampilkan gambar keabu-abuan dari citra yang tadi adalah kami menggunakan sintaks sebagai berikut. Kemudian keabuan sama dengan RGB2B dari ini. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan sintaks inshow keabuan. Berikut adalah hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah hasil aplikasi dari yang kita lakukan tadi di MATLAB. Untuk gambar aslinya adalah yang ini dan hasil keabuan dari gambar aslinya adalah seperti ini. Kemudian untuk pengembangan yang ini akan kami jelaskan pada sintaks berikutnya. Deteksi tepi citra. Hasil dari proses deteksi tepi citra menggunakan sintaks seperti ini.
dan hasilnya adalah seperti ini. Berikut adalah penjelasannya di MATLAB. Sintaks berikut ini adalah menjelaskan tentang proses deteksi dari TP Citra. Saya tadi mengcopy sintaks dari proses deteksi TP Citra, dan hasilnya adalah seperti ini. Dimana untuk menampilkan gambar asli kita menggunakan dengan title original. Untuk menampilkan hasil prewed kita menggunakan BW1, yaitu sisinya prewed, hasilnya ini. Untuk Sobel menggunakan BW2, hasilnya seperti ini. Untuk Roberts menggunakan BW3, dan hasilnya adalah seperti ini. Itulah tadi yang telah kita jelaskan menggunakan MATLAB, dan hasilnya adalah seperti ini. Dengan menggunakan sintaks seperti ini, dan hasilnya adalah seperti ini. Histogram citra. Histogram adalah grafik balok yang memperlihatkan satu macam pengukuran dari suatu proses atau kejadian. Grafik ini sangat cocok untuk data yang dikelompokkan. Untuk menampilkan histogram dari gambar yang tadi, kami menggunakan sintaks seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini. Berikut adalah penjelasannya menggunakan MATLAB. Untuk histogram yang tadi, kami menggunakan editor atau menggunakan M-file dan menggunakan sintaks seperti ini. Tadi saya menyalin sintaks dari presentasi yang tadi dan saya pindahkan ke sini. Kemudian untuk melihat hasilnya kita akan jalankan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk gambar 1, hasilnya seperti ini. Dia berupa warna, sedangkan untuk gambar 2, dia berupa garis, dan bisa kita lihat perbedaan gambarnya antara gambar 1 dan gambar 2. Untuk menampilkan gambar 1, kita menggunakan sintaks yang ini. Dan untuk menampilkan gambar yang kedua, kita menggunakan sintaks yang ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah penebalan citra. Penebalan citra menggunakan sintaks seperti ini, dan yang ini, dan hasilnya nanti seperti ini. Ya, langsung saja kita praktikkan di MATLAB. Ya, untuk penebalan citra, kita masih menggunakan M-file, di mana sintaks yang digunakan adalah seperti ini, sintaks yang saya ambil dari presentasi yang tadi. Dan jika kita jalankan, maka hasilnya adalah seperti berikut. Akan tampil gambar sebanyak 14. Bisa kita lihat gambar pertama, sarung seperti ini yang diperoleh dari sintaks yang ini. Dia akan menampilkan gambar pertama, yaitu gambar aslinya. Kemudian di sini ada 4 jenis dilasi, ada dilasi B3, B5, B7, dan B9. Untuk gambar kedua, menggunakan sintaks yang B3. Untuk gambar ketiga, menggunakan sintaks image B3, yaitu yang ini. Maaf, untuk B3 itu menggunakan image B5, yaitu relation BWK5. Untuk gambar keempat, menggunakan image B7. Untuk gambar kelima itu menggunakan image B9. Ini adalah seperti ini. Dimana warna kehitamannya semakin berkurang, dan mulai dari gambar ketiga, kelima, 4, 3, dan 2. Bisa kita lihat perubahannya. Kemudian untuk gambar ke-6, itu warna hitamnya semakin banyak, dan menggunakan perintah erosi. Erosi yaitu untuk gambar 6 menggunakan B3 yang ini. Dan hasilnya seperti tadi. Untuk gambar B7 itu menggunakan B5. Untuk gambar 8 menggunakan B7. Untuk gambar 9 menggunakan image B9. Dan hasilnya untuk gambar ke-7 hasilnya adalah seperti ini, hitamnya semakin banyak. Untuk gambar ke-8 itu semakin terang warna hitamnya. Gambar 9 semakin terang lagi. Bisa kita lihat perbandingannya. Untuk gambar ke-10
Di sini turun karena untuk gambar 10 itu kita menggunakan sintaks yang ini. Dia tidak lagi menggunakan erosi atau pengikisan warna. Kita menggunakan ini, sintaks yang ini untuk menghasilkan gambar yang ke-10. Kemudian untuk gambar ke-11 itu kita menggunakan sintaks yang ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Di sini ada sedikit perubahan warna. Untuk gambar ke-12 menggunakan sintaks yang ini. Untuk gambar 13 kita menggunakan sintaks IM1 sama dengan IMP8IM, dan untuk menampilkannya kita memanggil image sama dengan OP. Ini tadi. Untuk gambar 12 hasilnya seperti ini. Kemudian untuk gambar ke-13 kita menggunakan sintaks yang ini. Untuk gambar ke-14 menggunakan sintaks yang di atas, tetap yang ini, dan hasilnya adalah seperti ini. Bisa kita lihat perbedaannya antara gambar yang satu dan gambar yang lainnya. Itulah penjelasan mengenai penebalan citra, di mana ada yang warna hitamnya semakin menebal dan ada warna putihnya yang semakin menghilang. Ini adalah hasil dari pengujian analisis menggunakan penebalan citra yang tadi, nomor 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6, 7, dan 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian identifikasi citra. Dari hasil pengujian identifikasi jenis bentuk dengan didapatkan tingkat pengenalan rata-rata 74% untuk metode deteksi tepi Sobel, 75% untuk metode deteksi tepi Prewitt, sehingga dapat dikatakan bahwa metode deteksi Roberts dan Prewitt memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dari dalam sistem. Sedangkan hasil pengujian jenis tepi wajah untuk metode deteksi Sobel. Analisis berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, kinerja sistem mencapai kondisi tingkat keberhasilan sampai 90%. Berdasarkan hasil analisis, kondisi ini bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Adanya kemiripan tekstur wajah, adanya kecacatan pada objek wajah, adanya proses pengambilan pada objek wajah, ciri-ciri atas wajah yang diekstraksi yang lebih jauh. Dan kesimpulan yang dapat kami ambil adalah metode dideteksi tepi dengan pencocokan pola dapat diimplementasikan sebagai sistem pengenalan pola wajah. Pada pengujian pengenalan jenis bentuk wajah, metode deteksi tepi yang mempunyai tingkat keberhasilan pengenalan lebih tinggi adalah metode deteksi tepi Roberts dan Prewitt, yaitu sebesar 75%. Sedangkan metode deteksi tepi Sobel memiliki tingkat keberhasilan pengenalan sebesar 74% yang lebih kecil dari tipe Roberts dan Prewitt. Pada pengujian pengenalan jenis tepi wajah, metode deteksi tepi yang mempunyai tingkat keberhasilan pengenalan paling tinggi adalah metode deteksi tepi Sobel, yaitu sebesar 90%. Sedangkan metode deteksi tepi Roberts dan Prewitt memiliki tingkat keberhasilan pengenalan sebesar 84%, di mana lebih kecil dari tipe Sobel. Di sini berbanding terbalik untuk pengenalan jenis bentuk wajah dan pengenalan jenis tepi wajah. Adanya kesalahan identifikasi bisa disebabkan oleh adanya citra daun yang memiliki kedekatan ciri-ciri atau pola informasi yang hampir sama atau mirip. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai identifikasi pola wajah dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.